Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini, kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema sekedar makan, minum, dan flexing. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia, bangkitlah Yair, orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Pengkhotbah 3 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Masa hidup manusia pun ada batasnya. Kita tidak akan hidup untuk selamanya. Jelas segala yang ada pada kita, yang Tuhan telah percayakan pada kita, itu pun ada waktunya, dan satu kali akan hilang atau berakhir. Hal itu pasti akan terjadi. Yang belum adalah, akankah saya menggenapi tujuan Tuhan pada saat saya dipercayakan untuk mengelola apa yang ada pada saya? Akankah saya menggunakan waktu-waktu saya dengan bijaksana dan benar? Bagi seorang presiden di Indonesia, masing-masing mereka memiliki batas waktu 5 tahun untuk memerintah. Dan jika masyarakat mau memberinya kesempatan kembali, dia bisa memerintah selama 10 tahun atau 2 periode, dan setelah itu akan berakhir. Itulah batas waktu seorang manusia dapat memerintah sebagai presiden di Indonesia. Entah dia menggunakan waktunya dengan sibuk untuk mengurusi dirinya sendiri atau kekayaan keluarganya sendiri, waktu itu akan berakhir sama seperti jika dia menggunakan waktunya untuk membangun bangsa yang Tuhan percayakan kepadanya untuk dipimpinnya. Bangsa Indonesia bersyukur bahwa belum sampai berakhir 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kita telah banyak melihat hasil karyanya di mana-mana di seluruh Indonesia, sebab dia adalah pemimpin yang bijaksana. Seorang raja memang tidak ada batas waktu tertentu, tapi bukan berarti tidak ada batasannya. Tetap satu kali akan berakhir pemerintahannya, karena masa hidupnya akan berakhir. Bukan hanya bagi presiden dan raja-raja, namun juga bagi setiap kita pun, hidup kita akan berakhir satu kali kelak. Jabatan kita entah itu di dalam perusahaan, di dalam gereja, atau di dalam masyarakat, semua akan berakhir. Fungsi kita sebagai papa atau sebagai mama, atau bahkan sebagai anak pun akan satu kali berakhir. Itu semua pasti. Apabila semua itu berakhir, akankah saya sudah memberikan hasil baik dan positif bagi generasi berikut? Akankah ada warisan berharga yang sudah saya tinggalkan kepada orang lain? Pemerintahan hakim-hakim itu seperti pemerintahan raja-raja, hanya saja kekuasaannya berbeda. Ada 2 hakim-hakim yang memerintah 23 dan 22 tahun bergantian. Inilah satu-satunya catatan kehidupan mereka saat memerintah selama 23 dan 22 tahun berurutan. Tola sebagai hakim, Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. 23 tahun
tidak ada karya apa-apa, lalu mati. Yair sebagai hakim, Hakim-Hakim pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sesudah dia, bangkitlah Yair, orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. 22 tahun sebagai hakim, punya 30 anak, mengendarai 30 keledai jantan, mempunyai 30 kota, lalu mati. Dampak atau akibat dari pemerintahan Yair adalah Israel menyembah Baal dan para Asyitoret kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah, sehingga orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret. Lalu Israel ditindas dan diperbudak oleh Bani Amon. 23 tahun masa-masa emas bagi Tola hilang begitu saja. 22 tahun masa-masa emas bagi Yair dihabiskan untuk melahirkan 30 anak, berarti dari beberapa istri dan flexing sia-sia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang sedang kita kerjakan? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk apa yang Engkau ajarkan bagiku pagi ini. Amin. Jesus loves you and so do I.